Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, selamat berjumpa kembali pada Waalaikumsalam materi warahmatullahi wabarakatuh. fisika. Pada saat ini tanggal 9 Agustus 2021. Ya, oke. Topik ini dinamika rotasi, gitu ya. Sebelum kita bicarakan topik dinamika rotasi, ini kita akan mengenal ada materi itu mekanika. Mekanika itu dulu sering disebut dengan ilmu pesawat, mekanika. Nah, mekanika. Mekanika itu dibagi menjadi 3. Kinematika, 2. Dinamika, 3. Statika. Apa yang dikatakan kinematika? Kinematika ya adalah ilmu yang mempelajari gerak tanpa memperhatikan penyebabnya. Ya. Itu contoh bagaimana? Penyebab daripada benda bergerak itu benda hidup, bisa manusia, bisa hewan ya. Jadi kalau yang penyebabnya bukan benda hidup, itu dikatakan tanpa penyebab. Benda jatuh menuju pusat bumi itu kinematika, gitu ya. Anda telah belajar kinematika di kelas 10 waktu belajar gerak lurus, ya. Gerak lurus ada GLB, GLBB dan gerak vertikal, ya. Yang kedua ini dinamika, ilmu yang mempelajari gerak dengan memperhatikan penyebabnya. Ya, memperhatikan penyebabnya. Sorry, kebablasan ya. Ya, jadi apa? Penyebab gerak itu apa? Gaya. Kalau itu geraknya korelasi. Kalau geraknya rotasi, momen gaya. Gitu ya. Terus yang kedua, ini statika itu keseimbangan. Ya, statika itu keseimbangan. Keseimbangan. Ini ya. Ini materi. Nah, yang dipelajari saat ini kita dinamika. Ilmu yang mempelajari gerak dengan memperhatikan penyebabnya. Itu. Oke ya. Sekarang kita bicarakan kalimat satu persatunya. Kalau kita mempelajari sebuah topik, itu harus tahu apa sih arti dari judul, gitu loh. Kalau judulnya aja nggak tahu artinya, itu mau belajar apa, gitu loh. Ya, topiknya kan dinamika rotasi.
Gitu ya. Nah, pada dinamika rotasi ini adalah kita bicarakan dinamika tadi udah ya. Nah, itu adalah gaya penyebab gerak gitu ya. Nah, penyebab gerak. Dinamika tadi ilmu yang mencari gerak dengan memperhatikan penyebabnya. Jadi tadi kata penyebab gerak ya. Penyebab gerak. Ya. Rotasi itu adalah berputar. Gitu loh. Maka kalau dinamika rotasi ya, apa dinamika rotasi? Penyebab gerak berputar. Itu ya. Penyebab gerak berputar. Ya. Kita terima dulu yang baru masuk. Alinda, selamat bergabung. Enggak. Oke, ini ya terus tahu ya. Apa di situ. Ya. Tadi. Sekarang Anda tahu gerak translasi. Gerak translasi itu apa? Penyebabnya gaya. Ya, penyebabnya gaya dirumuskan apa? F sama dengan MA. Gitu ya. Ini gerak rotasi. Penyebabnya apa? Momen gaya. Ya. Dirumuskan apa? Tau ya, sama dengan I alfa. Gitu ya. Oke. Sekarang kita akan bicarakan saat benda itu menggelinding. Ya. Benda itu menggelinding, berapa sih percepatan untuk bola yang menggelinding, gitu ya. Ini ada permukaan, terus di atasnya ada silinder bisa nih. Oke. Soal itu ya. Pada saat kita bicarakan lindeng ini nempel ya, ini salah, ini kurang-kurang nempel gambarnya. Ini ada sebuah gaya yang ditarik melalui pusat. Gaya yang melalui pusat. Gayanya F. Nah ini nempel. Sekarang apa? Anda tahuin syarat benda menggelinding itu apa? Ayo apa? Syarat benda menggelinding, misalkan ada ban bisa menggelinding. Itu kan ada syaratnya. Apa? Ayo. Ada yang jawab, anak-anakku? Apa syarat benda menggelinding? Apa? Syarat benda menggelinding apa yuk? Masa nggak ada yang jawab? Berputar. Ya, oke benar. Jadi menggelinding itu berputar. Tapi bagus jawaban Anda. Ya. Menggelinding itu berputar dan bertranslasi. Jadi kalau nggak berputar ya dan translasi ya. Oke, itu sudah benar. Tapi yang maksudnya adalah gaya gesek. Gaya gesek. Coba kamu lihat ada sebuah truk itu ya.
atau kendaraan apapun lah, pada satu lewat jalan yang lembek, ya, itu kan bannya hanya berputar toh, nggak berjalan. Yang itu loh, yang sering disebut kepater, bahasa Jawanya itu loh, kepater gitu. Kenapa udah kepater? Karena dia nggak, ban dengan jalan tuh nggak miliki gaya gesek, gitu loh. Tapi kalau ban dengan jalan dia gaya gesek, ini dia bisa berputar, gitu loh. Oke. Coba misalkan kamu memakai sepatu yang bawahnya itu nggak ada kembangan, yang halus. Ngapa? Jalan kepleset. Karena nggak ada gaya gesek. Paham ya? Jadi, coba Bunda mengiringi itu ada gaya gesek. Gaya gesek itu disimbolkan dengan F kecil. Tolong kamu bisa nulis F besar dan bisa nulis F kecil, gitu loh. Oke? Nah, karena benda yang seperti ini di permukaan lantai ini, dia akan gerak kanan atau kiri. Ayo, benda ini gerak kanan atau kiri? Gaya gesek selalu apa? Gaya gesek itu selalu melawan dari arah gerak. Paham ya? Gaya gesek selalu melawan arah gerak. Gaya gesek disimbolkan dengan F kecil. Gaya geseknya arahnya kemana? Kiri. Kiri. Berarti hanya mesti. Ayo. Gaya gesek selalu melawan arah gerak. Ini gaya gesek kiri, geraknya kemana? Kanan. Kanan. Mudah ya? Bagus. Itu yang kita maksud. Kreatif. Oke. Berarti ini arah gerak. Itu loh. Oke. Kita mengetahui pada gerak translasi itu penyebabnya kan gaya. Ya, kita ingatkan gaya sesuai arah gerak apa tandanya positif. Udah lah. Gaya sesuai arah gerak itu positif. Oke. Sekarang ini kan gayanya lebih dari satu. Ada tulis dengan sigma F. F sama dengan MA. Ada positif, yang positif mana di sini? F besar atau F kecil? Ayo. Sigma F atau ini sebagai Fx ya boleh. Yang apa? Yang positif F besar atau F kecil? Ayo jawab. Gaya sesuai arah gerak tandanya positif. Benda ini geraknya kemana? Ke kanan, tadi udah benar ya. Benda geraknya ke kanan. Berarti gaya F besar arahnya kemana? Kanan. Berarti geraknya, berarti tandanya positif atau negatif? F besar ini. Positif. Positif. F kecilnya tandanya? F kecilnya tandanya? Negatif. Negatif, gitu ya. Berani aja. Kita ya, kamu bener salah, baik. Yang penting berani ngucap, itu udah hebat kok. Ya, jangan takut. Ya, nanti F min F gitu ya. Mudah gak? F min F sama dengan MA. Misalkan soal ini ditanyakan nanti A-nya. Gitu. Oke? Ini yang dinamakan apa? Ini persamaan satu. Persamaan satu. Kita akan bicarakan gerak rotasi atau gerak berputar. Oke. Benda ini kalau kita tarik, ini berputarnya bagaimana? Searah atau berlawanan? Kan berputarnya gini.
Itu ya, arah perputaran. Ya. Sewaktu Anda mempelajari momen gaya yang pertama kali ketemu ini, ada pertanyaan itu, Pak, momen gaya itu searah jarum jam, tandanya positif atau negatif? Ya, itu semuanya benar. Tinggal Anda perjanjiannya bagaimana. Kalau Anda menentukan yang searah jarum jam itu tandanya positif, nek ketemu positif ya searah jarum jam. Nek ketemu negatif berlawanan arah dengan jarum jam. Gitu loh. Yang harap soal. Ini nek kamu berpedoman yang positif berlawanan arah dengan jarum jam, nek hasilnya positif berlawanan arah dengan jarum jam. Ini nek ketemu negatif searah dengan jarum jam. Kan nggak ada masalah. Baik positif maupun negatif. Yang penting tuh kamu mengetahui geraknya searah atau berlawanan dengan jarum jam. Itu aja konsepnya. Itu loh. Paham ya? Maksud ya? Jadi tidak mempersoalkan, yang penting tahu kemana geraknya searah atau berlawanan. Itu untuk pertama kali Anda belajar. Tapi pada momen gaya ini kita lebih enak, ya. Momen gaya, ya. Momen gaya searah dengan arah gerak itu tandanya positif. Itu loh. Searah ya, darah gerak. Oke. Sekarang kalau ini kita perhatikan, ini kan melalui pusat. Gaya ini kan melalui pusat. Ya, ini melalui pusat. Gaya yang melalui pusat atau menuju pusat menyebabkan berputar enggak? Gaya menuju atau melalui pusat menyebabkan berputar enggak? Contoh yang sederhana aja lah. Kamu punya pintu. Oke, pintu rumah kamu tarik keluar atau menuju engsel. Berputar enggak pintunya? Berputar enggak? Anda pintu tarik menuju engsel. Tarik menuju engsel. Dekat menuju engsel. Bergerak enggak? Berputar enggak pintunya? Ayo. Bingung ini Mas Ian. Ayo jawab anakku, sayangku, semuanya. Aku sayang semuanya dan anak saya, baik putra dan putri, sayangnya orang tua dan anak ya. Oke. Jadi kalau gaya itu menuju atau meninggalkan pusat putar, itu enggak menyebabkan gerak. Yang menyebabkan gerak itu yang tidak di pusat. Kalau ini kita tentukan di jari-jarinya ini kan tegak lurus, R. Maka penyebab gaya itu gaya geseknya ini. Berarti kan sigma tau sama dengan I alfa. Ya. Taunya apa? Ini pusat putar, lengan gayanya R kalikan gaya. Berarti apa? R kali S. Nah, I-nya itu dan kemarin dibicarakan KMR kuadrat. Loh, Pak, K ini kuwi apa? Gitu loh. K-nya itu konstanta gitu loh. Kemarin sudah kita bicarakan pada tabel itu. Tabel momen inersia gitu loh. Nah, depannya itu ada angka-angka. Nah, itu yang dinamakan K-nya. Paham nggak? Jadi kamu harus hafal. Tabel momen inersia itu harus hafal. Gitu. Oke? Ini kalikan alfa. Harus apa ya anakku? Nah, kita ketahui bila A itu sama dengan alfa R. Berarti alfa sama dengan apa? Apa?
sama dengan alfa R. Nah, alfa sama dengan, ya ada yang bicara dong. Ayo Pak, anakku semuanya. Ada yang berani ngomong salah satu. Alfa sama dengan, A sama dengan alfa R. Nah, alfa sama dengan, ayo, R per alfa. R per A. A per R tuh Mbak. Ya dah. Ini pindah ke sini ya. A per R. Oke? Nggak apa-apa. Berani jawab itu udah bagus kok. Aku hanya butuhkan keberanian jawab ya. Berarti alfanya ini kita ganti dengan apa? A per R. Mudah nggak ya? Terus bagaimana itu? Nah, R-nya ini kan kita coret ini. R-nya kita coret dan sini. Ini sini ya. Terus R-nya sini kita coret. Itu. Maka didapatkan F sama dengan KMA. Gitu loh. Ini persamaan 2. Gitu loh. Oke. Itu persamaan 2. Maka bagaimana kalau ditanyakan itu A? Persamaan ini kita gabung dari persamaan 1 dan persamaan 2. Persamaan 1 itu kan F min F kecil. F kecilnya diambil dari persamaan 2 min KMA sama dengan MA. Itu loh. Jadi ditanyakan F sama dengan KMA plus MA. Itu. Oke. Jadi F sama dengan K plus 1 dikalikan MA. Berarti A sama dengan apa? F per dibalik boleh 1 plus K kalikan M. Ini dari A-nya. Oke. Gitu ya. Sekarang apabila gambarnya bersama. Oke. Kalau gambarnya ini pada bidang datar, ya. Terus di atasnya ini ada bola. Silinder boleh. Makanya tadi harus apa ya? Kane kuwi apa gitu loh. Tinggal di tabel. Tabel itu harus apa ya? Oke. Ini di sini ada gaya miring. Ini dianggap di pusat ya, kutipas pusat ya. Aku daripada nanti menyelesaikan gambar ini malah waktunya habis. Jadi ya, oke. Ini pas kudunya pusat. Ya. Terus di sini kita carikan di sini kalau ini kan gayanya miring. Ini gayanya miring. Ya. Kalau gaya miring itu gayanya kan seawal kan harus searah atau tegak lurus. Maka kita buat ini salib sumbu. Nah, kita buatkan sebuah salib sumbu mulai sini. Ini jangan pas tengah-tengah. Oke. Ya, ini pas nggak pas tengah. Terus gaya itu harus diorekkan hadap sumbu I dan sumbu J.
Penguraian harus hati. Kalau gambar nanti ulangan nggak ada gambarnya tak salahkan ya. Di separuh. Yang digunakan gambar. Kami benar. Kalau ini membentuk sudut theta, ya. Nah, kayak itu kita uraikan bagaimana? Kita buat warna merah. Ya. Ada yang mau masuk? Kita cek dulu. Nggak ada ternyata. Kembali lagi. Ya. Ini kita uraikan. Yang ini udah theta, berarti di sini ada F cos theta, yang ini F sin theta. Kalau benda ini bergerak menggelinding, ya, berarti kan ada nih kayak gesek. Itu. Di kayak gesek simbolnya F. Ya. Kemana arah geraknya? Arah geraknya adalah ke mana? Kalau ini geraknya ke kanan. Ini arah gerak. Jadi kayak dipakai F cos theta yang kanan dan F kecil kayak gesek. Sama tulisannya tapi F-nya yang dipakai F cos theta ada misalnya di sini. Gitu ya. Oke. Kami kira bisa selesai. Kalau ini yang ditanyakan apa? A-nya. Ya. Anda beri sini tapi F-nya ini F cos theta. Karena F yang sesuai dan arah gerak. Kalau di atas kok nggak pakai F cos theta, Pak? Ya, yang di atas itu kan gayanya kan ini sudah searah gerak. Itu ya, sudah searah gerak. Tapi saya miring itu searah ya. Itu. Oke. Ada masalah anakku, paham? Hati dong, jawab. Selanjutnya, kalau kita akan bicarakan kepada Zuzu, ya, kamu pasti telah mengenal itu Zuzu, ya kan? Nah. Pada Yuyu itu kan sebuah lingkaran, ya kan? Lingkaran. Ini. Oke. Terus di sini ada tali. Ya. Terus di atas ini bisa pakai tangan ya. Benda itu selalu memiliki gaya berat. Gaya berat itu selalu menuju pusat bumi. Gaya itu selalu memiliki gaya berat. Gaya berat selalu menuju pusat bumi. Itu ya. Nah, gaya berat itu simbolkan apa? W. Ya kan? W itu sama dengan mg. Itu. Kalau ini ditanyakan aneh bagaimana? Seperti ini. Ini kan ada tali. Berarti ada tali ini, nek nggak ada tali ini kan melakukannya banter. Karena ada tali, berarti ini terhambat. Ini T, tegangan tali. Oke. Nah, penjelasannya bagaimana? Kita perhatikan dulu gerak translasi. Ya, gerak translasi. Benda ini geraknya ke mana? Kalau ya seperti itu, ke atas atau ke bawah? Ayo jawab. Zo ini gerak ke atas atau ke bawah? Kalau nggak ada yang jawab berarti kamu hanya buka tok ya, terus tinggal pergi ya. Kita checking. Ada manusia, pengundinya enggak? Masih ada ya? Oke. Jadi yoyo ini geraknya ke mana? Ke atas atau ke bawah? Kamu punya yoyo, kayak jari itu. Terus kamu lepas.
itu kan gerak ke atas atau ke bawah? Ke bawah. Ke bawah. Ya, Bawah. geraknya ke bawah. Ini arah gerak, itu loh. Ini arah ke gerak. Itu. Oke. Pada saat kita bicarakan arah gerak, kita akan tadi bicara gerak translasi. Gerak translasi itu bagaimana? Gaya sesuai arah gerak tandanya positif. Jadi ini geraknya kan pada sumbu Z ya, atau bahkan sumbu Z. Sigma Fz sama dengan MA ya. Nah, mendatar sumbu X, sigma Fx, sigma F boleh. Jadi, yang positif mana ini? Pada gambar ini. Yang W atau yang T? Yang positif. Ayo, mana? Gaya sesuai arah gerak positif. Yang positif, yang W atau yang T? Yang V. W. W apa T? W. Gambar ini ya. W. Jadi apa? W. W min T sama dengan M A. Ditanyakan A ya. Maka T ya, T ini pindah ke sini jadi sama dengan apa? W min M A. W ini MG ini pindah ke sini positif, pindah ke sini negatif, balik langsung gitu ya. Sekarang kita bicarakan gerak rotasi. Benda ini berputarnya bagaimana? Ya. Ini kan berputarnya begini. Ya. Ya. Tapi prinsipnya kan ini berlawanan jangan mudah geraknya muter gini. Ya. Oke. Benda ini berputarnya. Tapi kan prinsipnya bukan searah berlawanan. Gaya sesuai arah gaya putar sesuai arah gerak itu positif. Ini sana. Berarti ini searah dengan arah gerak. Jadi apa? Sigma tau sama dengan I alfa. Nah, sigma tau-nya itu apa? Ini dari pusat, ini ada jarak apa? R. Jadi dari pusat menuju tepi daripada yoyo itu. Nah, ya. Gaya beratnya bagaimana? Gaya berat itu menarik pas melalui pusat yoyo. Kayak pusat yoyo tidak menyebabkan bergerak. Berarti misalkan gerak itu tegangan tali. Tinggal apa? T kali R. Gitu ya. T kali R. Nah, ini apa? Itu momen inersia. Kemarin sudah kita bahas. K sama dengan MR kuadrat. Gitu loh. Pada di atas sudah kita bicarakan. Kalau alfa itu sama dengan A per R. Oke. Maka R-nya ini kita coret. R-nya ini juga kita coret. Itu. Oke. Maka didapatkan apa? T sama dengan KMA. Di sini ini persamaan 1, di sini persamaan 2, gitu loh. Nah, maka dari dua persamaan ini digabung. Kamu ulangan harus gerak translasi, gerak rotasi yang digabung ya. Menjadi dengan tembak terus praktis. Ini kan ada T. Ini T kan jalan W min MA. T ini kita ganti K MA sama dengan W min MA. Yang ada dengan 1. Jadi KMA plus MA sama dengan W. Nah, berarti K plus 1 kalikan MA sama dengan W. Kamu bisa nyari A ini berapa. Itu loh ya. A ini bisa cari, nggak kita bahas. Tolong Anda nulis itu sendiri. Atau saya tulis aja dah. Jadi apa? W per T
Tak balik juga nggak ada masalah. 1 plus K N. Oke ya. Sepahami nggak ini? Seandainya ditanyakan N-nya. Oke. Sekarang kalau kita bicarakan sebuah katrol. Ya. Ini ada katrol. Oke. Kita ke sini. Katrol itu gantung. Terus di samping katrol itu diberi beban. Selanjutnya katrol ini di sini ada masanya M1. Di sini bendanya M1, sini M2. M kecil ya. Ini masa katrol ini tulis M besar. Itu ya. Ini permukaannya ya. Oke. Benda itu pasti memiliki gaya berat. Mesti itu. Oh ya. Ini salah ini. Apanya 1. Oke. Salah ambil. Ya. Ini ada W1. W1 itu dengan M1 kali G ya. Nek W2 sama dengan apa? M2 kali G. Oke. Di sini pada katrol ini benda ini kalau misalkan ya M2 tapi M1 aja kewalik ya. Boleh nggak apa-apa soalnya M1 lebih besar dari M2. Kalau M1 lebih besar dari M2, maka W1 dan W2 besar mana? M1 lebih besar dari M2. W1 dan W2 besar mana? Ayo anakku. M1 lebih besar M2. W1 dan W2 besar mana? W itu berat ya. W itu berat. Ayo. Ayo anakku. Berat mana? W1. W1. Oke, tahu tuh. Ikuti ya. Biar enak. Ini kan ada katrol yang seperti ini. Oke. Berarti ngapa? W1 ini M1 ini akan bergerak ke mana? Ke atas atau ke bawah? M1-nya. Ayo. Bawah. Ke bawah atau atas? M1 di M2. Nah ini misalkan 5 kilo, sini 3 kilo. Yang 5 kilo geraknya kemana? Atas atau ke bawah? Ke bawah. Ke bawah. Orde paham, ikutin gitu loh. Nah enggak ngebingung ya. Ini arah gerak. Ini geraknya ke bawah. Ya. Yang M2 geraknya kemana?
Ke atas. Ke atas. Ya ini ya. Oh, ya bagus ya, ini geraknya ya. Itu loh, ini paham. Oke. Terusin. M1 W1 ini andaikan tidak ada tali. Nah, ini orang-orang tali, ya. Ngapain? Melakukannya lebih cepat atau lebih ringan? Lebih cepat apa lambat? Kalau talinya dipotong. Kalau ini dipotong, klek M1 jalannya lebih cepat atau lambat? Lebih cepat. Lebih Lebih cepat. cepat. Berarti tali berfungsi ngapain? Menghambat. Mudah nggak? Karena Mudeng, menghambat, ya. Tadi tali ini berfungsinya menghambat. Ini T1. Oke ya? Paham ya? Untuk benda 2, ya dah. Benda geraknya kemana? Ke atas ya. Berarti yang narik siapa? Talinya, gitu loh. Ini T2. Kita di katrol. Katrol kan berputar. Nah, gerakan daripada katrol itu bagaimana? Kan begini nih. Gerakan daripada katrol ini. Ya dah. Yang narik apa? Ini ada tali ini. Tali kan? Ini T1, tarik menarik ini loh. Di sini apa? T2. Terus kalau yang ditanyakan A bagaimana? Ditanyakan misalkan A, itu gambar itu. Ya. Kita jawab. Udah dah? Tanyakan A. Jawabnya satu-satu. Kita nggak bisa jawabnya langsung barengan. Bisa saya nggak akan nerangkan rumus tembak. Meskipun di tulisan saya ada yang pakai rumus tembak di video saya. Tapi sini nggak tulisan tembak. Oke ya. Jadi kita bicarakan ini gerak translasi. Gerak translasi. Pada gerak translasi itu ada dua benda. Benda 1 dan benda 2. Ya nah? Nah, benda 1 itu mana? Ini kita bicarakan benda 1 dulu ya. Ini benda 1. Benda 1 itu arahnya kemana? Ke bawah ya. Berarti kan tulis sigma F1 sama dengan M1 kali A ya. Kita tentuin tadi. Gaya sesuai arah gerak tandanya positif kan? Berarti pada gaya F1 itu yang positif mana? W1 atau T1? Pada benda 1 ini. W1 atau T1 yang positif? Ayo. Ketentuan apa? Gaya sesuai arah gerak tandanya positif. Ini geraknya kemana? Ke bawah. W1 arahnya kemana? Ayo. W1 arahnya kemana? Bawah. Ke bawah. Gaya sesuai arah gerak tandanya positif. Berarti yang positif apa? W1. 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 Ibu udah. T1 negatif karena melawan arah gerak. T1 sama dengan apa? M1A. Berarti T1 sama dengan apa? W1 min M1A. Ini persamaan 1. Gitu loh. Sekarang kita bicarakan pada benda 2. Ini benda 2 itu ini. Ya, ini benda 2 ya. Apa? Sigma F2 sama dengan M2 kalikan A. Sigma F2. Arahnya kemana? F2 ini. M2 ini. Arahnya ke Atas. atas. Berarti yang positif mana? T2 apa W2?
T2. T2 itu rumusnya apa? T2 ya min W2 ya. W2 kan M2G ya ini ya. Sama dengan M2A. Berarti T2 sama dengan W2 plus M2A. Ini persamaan 2. Oke? Bingung nggak di sini? Paham nggak kamu di sini? Gambar tak potong-potong. Paham nggak penyelesaiannya? Paham, Pak. Paham ya? Syukur. Nah, sekarang kita pelajari untuk gerak rotasi. Nah, gerak rotasi itu di sini. Ini gerak rotasi. Gitu loh. Pada gerak rotasi itu, ini kan muternya ini berjalan jam. Ketentuannya bukan berlawanan dan searah ya. Gaya momen gaya searah dan arah gerak itu positif. Berarti yang positif T1 atau T2 ini? T2 T2 arahnya kemana? ke atas. Enggak, ini di gambar ini loh Mbak. Gambar bukan di bawah ini loh Mbak. Kita sudah gambar yang dua iki. Nggon katrol ini loh. Gambar ini loh. Gambar ini yang kita bicarakan. Ini loh. T1. Ya, bukan di bawah ya. Berarti T1 ya. Paham nggak? Bukan gambar ini. Ini sudah kita bicarakan di katrol. Yang berotasi kan katrol nih, gitu loh. Waktu kita bicarakan gerak rotasi, kita bicarakan potongan yang berotasi itu mana, gitu loh. Yang berotasi kan katrol nih. Untuk bendanya ini kan bertranslasi. Paham itu ya? Pada saat kita berotasi, mana yang berotasi, gitu loh. Jadi di sini saya lihat ini mouse-nya ya. Jadi sigma tau sama dengan I alfa. Nah, sigma tau-nya ini apa? Yang positif ini. Bisa arah ini, muter. Berarti T1 kali R karena selalu dari pusat. Ini kan ini ada sini. Di pusat putarnya kan ini kan R, ke sini juga R gitu loh. Ya, berarti T1 kali R min T2 kali R. Ini apa? K M R kuadrat. Alfa tadi sama dengan A per R. Gitu. Maka ini R ini kita coret ini. Itu. Kita tuliskan berarti nih T1 min T2 ya kalikan R sama dengan K M R A gitu loh. Maka R ini tuh coret ya akan menghasilkan T1 min T2 sama dengan K M A. Ini persamaan 3. Kamu disuruh nyari A-nya. Ya, suruh nyari A. Maka dari 3 persamaan ini, kamu jadikan 1, gitu loh. Ini kan T1 min T2 KMA. Nah, T1-nya kan sama dengan W1 min M1A. Ya, right? T2-nya kan W2 plus M2A. Lebokke. Ya toh, masukkan. A ini jadikan 1, nanti ketemu gitu. Saya nggak akan menyelesaikan, hanya beri arahannya. Paham nggak? Jadi 1, 2, 3 ini digabung gitu loh. Dari sini yang 3-nya kan T1-nya. Ini tidak saya selesaikan ya. W min M1A. Min. Ini kalau T2-nya kan W2
plus M2A. Ini kurung tutup. Nanti ini dibuka sama dengan akhirnya maaf, M-nya ini M besar sini ya. Tak betulkan terus ini. M-nya di sini simbolkan M besar atau M tanpa satuan ya boleh. Tapi yang seandainya kamu M kecil boleh. Tapi M1, M2, M-nya kan nggak pakai simbol. Ini karena gambarnya sudah pakai M besar, maka kita gantikan aja sesuai. Ini K, M, A. Kita buka, nanti ane bisa ketemu, jadikan satu, ane bisa dicari. Itu ya. Paham anakku? Penyelesaiannya. Ini udah jam 11. Oke. Pertemuannya saya selesaikan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.